karena itu mengikuti Rasulullah, pernah dicium oleh Rasulullah. Berarti kamu mengikuti siapa? Mengikuti Allah apa mengikuti Muhammad? Loh, Allah itu sudah mengatakan di dalam Al-Quran, Mas Rudi, kullu ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ambillah, ikutilah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Validasi kita harus ikut kepada Rasulullah itu validasinya langsung dari Allah. Loh, kalau Mas Rudi mengatakan sunnah Rasulullah salah satunya mencium batu Hajar Aswad itu sudah disebut paganisme, berarti Yesus itu cuma setingkat batu Hajar Aswad kalau di Islam. Kerjaannya cuma bisa menghapus dosa saja, yang lain nggak bisa. Dan kemudian kalau mencium batu itu disebut dengan batu ya, yang menghapus dosa itu disebut dengan paganisme oleh Mas Rudi. Berarti Mas Rudi sudah mengklaim bahwa Yesaya itu berpaham paganisme. Coba kita buka di Yesaya 6, Mas Rudi. Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Tetapi seorang daripada Sefarim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Batu bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, Yesaya ya menuliskan dalam kitabnya bahwa batu bara ketika disentuhkan ke mulut itu bisa menyerap dosa, bisa menghapus dosa. Berarti Yesaya berpaham paganisme kalau kayak gitu. Mas Rudi menuduh Yesaya ini, padahal Yesaya ini nabi loh. Sudah jelas, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu diampuni gara-gara batu bara disentuhkan ke mulutnya. Biar selamat datang di kebenaran, Mas Rudi. Gitu. Dan kemudian Mas Rudi, Atis ya, dewa Atis, dewa-dewa yang sudah saya sebutkan tadi, itu semuanya kan menggambarkan ajaran Kristen gitu loh. Ada yang mati 3 hari, lahir tanggal 25 Desember, bangkit 3 hari dari kematian. Itu kan persis dengan Kristen. Terus kalau memang itu ajaran murni Kristen, Kristen dapat dari mana? Kan begitu. Nah, kemudian ini saya tambahi lagi. Ya, ternyata ajaran Trinitas itu juga dari pagan ini ya. Tertullianus adalah seorang pemimpin gereja dan penghasil banyak tulisan selama masa awal kekristenan. Ia lahir, hidup, dan meninggal di Kartago, sekarang Tunisia. Ia dibesarkan dalam keluarga kebudayaan kafir pagan serta terlatih dalam kesastraan klasik ya, kesastraan klasik ini ya, salah tulis ini ya. Kemudian penulisan orasi dan hukum pada tahun 196 ketika ia mengalihkan kemampuan intelektualnya pada pokok-pokok kekristenan. Ia mengubah pola pikir dan kesastraan dipelajari oleh bapak teologi Latin dan bapak gereja. Masya Allah, jazakallah teman-teman. Kemudian ia memperkenalkan istilah Trinitas dari kata yang sama dalam bahasa Latin dan perbendaharaan kata dari Kristen. Nah, ini dari pagan juga. Sekian. Berarti Trinitas dari pagan juga berarti. Lanjut Mas Rudi. Suaranya gak kedengeran Mas Rudi. Suaranya gak ada. Itu sudah krusial, langsung dinaikkannya. Penting menang. Mantap. Ya. Sabar. Ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menolong agama Allah sekarang. Siap. Kalau kami orang-orang yang diutus untuk membantu perjuangan saya peperangan rohani. Oke, Tat. Terima kasih. Semua dalil yang kau katakan itu berasal dari kau, Tat, yang mengatakan kami adalah agama pagan.
Dan saya tidak pernah menjelaskan ciri-ciri pagan ada kepada kami. Paham ya? Tetapi Tat, semua yang kau jelaskan mengenai agamamu itu mencirikan pagan. Contoh, kau mengakui ada banyak penebus dosa dan termasuk batu. Kau akui pagan. Kemudian ada tugu Ka'bah, kau akui pagan. Aku tidak ada mengatakan itu ya. Ya. Kemudian kamu mengatakan kenapa Yesus disebut batu? Kan sudah aku bilang batu penjuru. Kalau seorang tukang Tat, ini perumpamaan loh. Perumpamaan yang gitu. Kenapa tidak bambu? Bambu tidak bisa Tat menjadi penjuru. Kalau batu penjuru seorang tukang, di mana batu pertama diletakkan, dari situlah dasar semua bangunan. Pahami dulu tuh Tat. Baik ke depan, ke samping, ke kiri atau ke kanan. Ya. Terus kau bilang Yesus menghapus dosa. Takarannya seperti batu ajar aswan. Memang Tuhanmu gak menghapus dosa. Makin kau katakan Tuhanmu lebih rendah dari batu ajar aswan atau sama. Kau yang menjelaskan bahwa kalian pagan, bukan aku Tat. Makanya setiap kalimat yang kau ucapkan, pikirkan. Memang Tuhanmu nggak menghapus dosa? Kan menghapus dosa juga kau bilang Tat. Kalau nggak menghapus dosa ya berarti Tuhanmu nggak ada. Ngapain diikuti kalau nggak bisa menghapus dosa? Paham ya Tat ya? Itulah sebabnya setiap kalimat yang kita keluarkan tolong diikuti dengan baik dan benar Tat. Nah ini kemudian Tat, kamu mengatakan ikutlah apa yang dilakukan Muhammad katanya. Niscaya siapa yang mengikuti Muhammad dosanya diampuni. Tambah pagan lagi. Pagan kan gitu. Ditunjuk manusia biasa. Siapa yang mengikut manusia biasa ini dosanya diampuni. Mana bisa manusia biasa mengampuni dosa Tat? Gak ada cerita. Itu cerita pagan. Benarlah kitab suci kami yang mengatakan Allah di luar Allah Israel itu adalah berhala. Selesai Tat. Kemudian kau mengatakan semua cerita yang kau bilang, wah ini Tritunggal, itu hanya percis, tapi penggambarannya tidak sama Tat. Mereka lebih cenderung ke Triteos. Beda dengan kami Tat. Yang menjelaskan itu bahwa itu betul adalah Tritunggal. Pahami dulu itu Tat ya. Jadi ini sangat penting ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang apa lagi yang bisa mau kau gambarkan kepada kami Tat? Nah ini gak ada Tat. Kalau pengorbanan kau baca surah 2 ayat 54, itu hanya ciri-ciri pagan Tat. Gak ada cerita lagi Tat. Ciri-ciri pagan. Wah, dah 14.000 langsung Ustaz ini. Kemudian surah 5 ayat 31 Tat. Kau pahami lagi ayat 33. Itu tambah ciri-ciri pagan. Penyalipan orang itu ciri-ciri pagan Tat. Pengorbanan orang. Kalau kami nggak pernah pengorbanan orang ajaran Tuhan kami. Tetapi orang yang mengorbankan Tuhan kami, iya. Tapi dia tidak ada mengajarkan itu Tat. Ayat-ayat Al-Quran mengajarkan supaya orang itu melakukan surah 2 ayat 54 dan surah 5 ayat 33. Nah ini Tat, harus dipahami dulu. Itulah perbedaan kita Tat. Jadi sekarang menyangkut Yesaya 6 ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus. Bukan karena batu itu dia dihapus dosanya Tat. Kamu keliru. Tapi karena sakit yang dia terima. Kan kesakitan dia Tat. Kalau batu bara api ditaruh ke lidahmu sakit, itulah hukumanmu Tat. Bukan karena batu itu. Mana ada dibilang sini karena batu ini? Tidak ada. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Ini telah menyentuh katanya. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bukan batunya itu. Pahami dulu Tat. Tapi kesakitan yang dia terima. Wah, kalau telah aku
Wah, ada 10 kali kalah aku terus. Ini dia. Ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk mendengarkan dakwah tauhid. Belum datang Pak Paulus, sabar Ibu titik nol, terima kasih ya titik nol. Ini andalanku titik nol malam ini. Ayo dibantu kawan-kawan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya Mas Rudi, Yesus itu digambarkan sebagai batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ada kaitan Yesus dan bangunan. Batu Hajar Aswad itu batu yang ada di bangunan Ka'bah. Kalau Hajar Aswad dikatakan pagan, maka Yesus lebih pagan daripada Islam. Kenapa? Ada kaitannya batu yang dibuang oleh tukang bangunan, itu di dalam Kisah Para Rasul. Kalau batu Hajar Aswad itu kan memang benda mati yang ada di bangunan Ka'bah. Maka Yesus jauh lebih pagan daripada Hajar Aswad, Mas Rudi. Kalau itu pemahamannya, makanya perumpamaan itu dipahami. Lalu Mas Rudi tadi ngeles. Ngelesnya apa? Ketika di dalam Yesaya 6 dikatakan, ketika batu bara itu menyentuh bibirmu, maka dosamu diampuni. Itu kan karena kesakitannya, bukan karena batunya, katanya. Loh, tanpa ada batu tidak mungkin dihapus itu dosanya. Bukan karena kesakitan, Mas Rudi. Tanpa ada batu bara yang disentuhkan tidak akan dihapus dosanya. Maka erat kaitannya dengan batu bara itu. Kalau batu bara dalam Yesaya itu disebut dengan paganisme, berarti Mas Rudi sudah menuduh Yesaya sebagai pemahaman pagan. Dan Mas Rudi, pemahaman di dalam Kristen bahwa Yesus lahir dan tanggal 25 Desember, dia mati bangkit 3 hari, itu bukan hanya diadopsi dari dewa Horus, bukan hanya diadopsi dari dewa Aktis, ternyata juga diadopsi dari salah satu dewa yang bernama Dionysus. Kita lihat, ini memang murni paganisme semua ajaran teman-teman Kristen ini. Ini ya, ini bukan website Islam ya. Ini website Stellar House Publishing, ini bukan milik orang Islam tapi milik orang non-Muslim. Di sini tertulis jelas, Dionysus lahir dari perawan pada tanggal 25 Desember, dibunuh dan dibangkitkan setelah 3 hari. Bayangkan Mas Rudi, betapa banyak pemahaman dari dewa-dewa Yunani yang diadopsi lalu oleh Kristen. Dewa anggur Yunani, Dionysus atau Bacchus, juga disebut Lexus ya, digambarkan lahir dari seorang perawan pada tanggal 25 Desember melakukan mukjizat seperti mengubah air menjadi anggur. Nah, merubah air menjadi anggur, jediar sama seperti Yesus. Muncul dikelilingi oleh atau salah satu dari 12 sosok, jediar sama juga seperti Yesus. Lalu kita lihat, Dionysus lahir dari seorang perawan pada 25 Desember sama, dan lahirnya titik balik matahari di musim dingin, jediar sama lagi dengan Yesus. Dia adalah putra Bapak surgawi, jediar sama lagi seperti Yesus. Dia adalah anak Bapak Allah dari surga, berarti sama dengan dewa Dionysus. Sebagai anak suci, Bacchus ditetapkan di buayan atau tempat tidur bayi atau palungan di antara binatang, jediar sama lagi dengan Yesus. Lahirnya di palungan, di kandang, kalau kata Mas Rudi ya, di kandang domba. Entah kalau ini kandang biawak atau kandang apa, saya tidak tahu. Bentar, nah ini entah ya, saya tidak tahu ini lahirnya di palungan, kandang domba, kandang buaya atau apa, saya tidak tahu. Kemudian Dionysus adalah seorang guru keliling yang melakukan keajaiban. Kemudian dia adalah dewa pohon anggur dan merubah air menjadi anggur, jediar. Sama juga dengan Yesus. Persis ini. Dionysus mengendai prosesi kemenangan dengan keledai, jediar. Yesus nyuruh ngambil keledai kepada muridnya. Nyuruh ngambil keledai agar mirip dewa Dionysus gitu.
Dia adalah raja suci yang dibunuh dan dimakan dalam ritual ekaristi untuk kesuburan dan pemurnian penebusan dosa. Kok sama semua ini Mas Rudi? Ya, ini kok sama semua ini. Ya, dewa melakukan perjalanan ke dunia bawah untuk menyelamatkan orang yang dicintainya, ya. Kemudian mati 3 hari. Kok bisa sama gitu loh? Matinya 3 hari, menebus dosa, air jadi anggur. Itu apa kan semua? Lanjut Mas Rudi. Ya, taat, simak kataku baik-baik. Aku tidak pernah menjelaskan bahwa Tuhanku itu mirip dengan Tuhan penyembah para berhala. Nggak pernah. Tetapi kau tak mengakui. Itu beda kita. Kau bilang Yesus membuat perumpamaan batu penjuru dan untuk menghapus dosa. Yesus sama dengan batu ajar aswad, kau bilang, yang berupa benda mati. Itu kan kau mencari remis. Yesus tidak benda mati, Tat. Bagaimana bisa sama? Jalannya dari mana sama, Tat? Pahami dulu itu. Jadi kau sudah mengakui bahwa batu itu penghapus dosa, titik. 1. Itu paganisme. Sudah. Kemudian contoh yang kau ambil tadi, ditaruh batu bara di bibirnya, bukan karena batu bara itu penghapus dosa, Tat. Tapi kesakitannya. Contoh, di Aceh ada hukum rajam, hukum cambuk. Yang mau dicari bukan cambuknya, Tat, tapi kesakitan yang ditimbulkan oleh cambuk itu. Makanya harus dicambuk. Sama dengan rajam, bukan batu itu, Tat, yang mau dicari, tapi efek dari batu itu. Paham ya, Tat? Oke. Kemudian kamu mengambil Dionysius. Dionysius itu, Tat, punya ibu, titik. Zeus dan Hela, kalau nggak salah. Si Lela siapa ya? Itu saja udah gagal, Tat. Nggak bisa sama. Yang lain itu kau ambil dari penulis itu yang memang untuk mendiskreditkan Yesus itu. Nggak masalah, Tat. Bagi kami nggak masalah. Terus Dionysius menikah dengan Aridiane. Paham nggak kau? Dionysius menikah, Yesus tidak menikah, Tat. Jadi itu sudah gagal, Tat, ya. Memang dia dibilang dewa arak. Kemudian dia ditangkap oleh pelaut. Nah, itu sudah beda lah, beda sekali, Tat. Ya. Jadi jangan ada pikiranmu, Tat, wah ini sudah sama, nggak bisa. Oke. Sekarang pengakuanmu, Tat, bukan aku yang bilang, pengakuanmu. Contoh, bahwa siapa yang mengikut Muhammad, bahwa dosanya akan dihapus. Itu kan paganisme. Bahwa Tuhan menguasakan kepada Muhammad untuk menghapus dosa. Mana bisa, Tat? Pagan yang melakukan itu. Sama kayak tadi, diutus dewanya, dia menjadi seorang manusia biasa dan menghapus dosa. Nah, itu pagan. Kecuali Tuhan, iya bisa. Tapi ini tidak kau akui manusia biasa. Bukan aku yang mengakui, Tat, tapi dirimu. Kemudian lagi, Tat, kalian memiliki sebuah tugu yang kemana kalian untuk sholat beribadah kepada Tuhan harus ke arah tugu itu. Kami nggak ada, Tat. Semua yang kau katakan itu, Tat, bukan aku yang katakan. Tapi kalau yang kau bilang tadi nggak ada ku terima, ku sangkal. Sudah ku buat buktinya. Dionysius itu punya ayah dan ibu. Berarti kau mau menghina Nabi Isa dong. Nabi Isa itu juga seperti itu dong. Ya. Kalau Yesus tidak punya ayah, berarti nggak bisa disamakan, Tat. Dengan yang punya ayah dan ibu, maka terlahirnya dia itu hal biasa, nggak bisa disamakan. Oke, Tat. Berikutnya, Tat, budaya yang kalian lakukan untuk berhaji itu sudah dipakai kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu pagan.
melilingi Hajar Aswad itu, melilingi Ka'bah. Sesudah itu melempar jumroh, Tad. Itu kegiatan pagan, Tad. Mana ada setan di dalam itu terus menerus? Tentu dia pindah, dilempari, tentu dia pindah. Masa setiap musim haji dia datang ke situ untuk dilempari? Masuk akal enggak? Tentu dia pindah ke tempat, dilempari kita situ, pindah lu kita, kata ya. Terus setiap dilempari enggak pernah penuh-penuh kerikilnya, padahal ada kerikil. Coba berpikir logika lo, Tad. Yang kalian lakukan ajaran pagan yang tidak bermanfaat apa-apa pun menuju surga. Ada tidak manfaat menyumbah itu? Kau bilang tadi tidak punya manfaat, tapi karena aku melihat Nabi, itu kan kata dia, buktinya ada penghapus dosa batu itu, maka Nabi menciumnya. Kan hadisnya ada. Ya tak? Dor. Terima kasih Ibu Titik Nol. Nah, ini baru tepat waktu. Tar. Memang bagus sekali, Tan. Mantap. Pas tembakan itu. Silakan, Tan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Data-data yang saya bawa itu tidak sedikit, Mas Rudi, bahwa ada dewa Horus, dewa Dionysius, dewa dan dewa-dewa Atis. Semuanya itu yang ada pada ajaran paganisme Yunani itu ternyata mirip sekali dengan ajaran kekristenan. Maka tugas Mas Rudi bukan mengatakan, oh saya kan tidak mengakui. Loh, kalau cuma tidak mengakui, saya pun tidak mengakui, Mas Rudi. Saya juga tidak mengakui bahwa ajaran di dalam Islam contohnya seperti haji tawaf, ada sa'i, ada jumroh akobah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah perintah dari Allah karena mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Kan itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Jangankan praktek atau ibadah dalam haji yang sifatnya ta'abudi, arah kiblat saja itu ada perintahnya dari Allah. Makanya Allah mengatakan, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Arahkanlah kiblat kalian kepada Masjidil Haram. Perintahnya ada dari Tuhan, Mas Rudi. Bukan ngarang-ngarang sendiri umat Islam, bukan. Makanya dulu orang Yahudi itu ketika melihat Nabi Muhammad kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, ya ke arah tanah Kan'an, Pales, itu kan Yahudi senang. Tapi Yahudi merasa marah kepada Nabi Muhammad ketika kiblatnya berpindah kepada Mekah. Ditulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Mas Rudi, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Nah, orang-orang bodoh itu mengatakan, gimana Muhammad ini kok bingung? Kemarin kiblatnya ikut kita di Baitul Maqdis, sekarang pindah ke Masjidil Haram. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Kullillahil masyriqu wal maghrib. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu bahwa timur dan barat itu milik Allah. Maka terserah Allah kiblat itu mau diletakkan di mana. Dan ketika itu Nabi Muhammad senang ketika diarahkan kiblat itu kepada Masjidil Haram karena mengikuti kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia ikuti. Begitu, Mas Rudi. Jadi kita itu perintahnya ada, gitu loh. Nah, sedangkan data-data yang saya bawa dari dewa Atis, dewa Horus, kemudian dewa Dionysius itu, mana bukti dari Mas Rudi? Kalau itu bukan ajaran Kristen, kan nggak ada. Cuma klaim saja bahwa Mas Rudi mengatakan itu bukan ajaran kita. Kalau cuma klaim, saya juga bisa. Dan sekarang saya bisa membuktikan bahwa paganisme itu tidak ada dalam Islam. Saya sudah menyebutkan ayat-ayatnya barusan. Nah, kemudian Mas Rudi, Yesus itu dikaitkan dengan benda mati loh, batu. Itu yang saya tanyakan, kenapa Yesus dikaitkan dengan benda mati? Berarti Yesus itu berhala, Mas Rudi. Kalau dikaitkan dengan benda mati, batu Anda anggap berhala. Yesus dikaitkan dengan batu, perumpamaannya baka, berarti Yesus berhala dong. Yang dibuang oleh tukang bangunan, batu Hajar Aswad ada di bangunan, berarti Yesus juga berhala dong.
Dan bukan hanya itu Mas Rudi, dan saya memiliki banyak data saya mengenai ajaran Kristen itu mirip dengan orang-orang paganisme. Coba ini kita baca sekarang. Dewa Hades. Dewa Hades ini juga ternyata ajarannya sama dengan Kristen. Kita lihat. Ini ya, gambarnya Dewa Hades. Mirip siapa? Kan mirip patung-patung Yesus. Nah, kemudian kita lihat dalam metodologi Romawi, Hades disebut dengan sebagai Pluto, Dispeter, dan Orcus. Sedangkan dalam metodologi Esruka, dewa padanannya adalah Aita. Aita, simbol yang diasosialisasikan dengan Hades yaitu helm kegelapan. Nah, istilah Hades dalam kekristenan ya dan dalam bahasa Yunani koine serupa dengan Seol dalam ajaran Yahudi, kuburan atau dunia kubur, dan dan merujuk pada tempat roh manusia. Sementara konsep neraka dalam agama Kristen lebih mirip dengan konsep Tartaros dalam mitologi Yunani. Ingat, konsep akhirat, eskatologinya juga mirip dengan metodologi Yunani, Tartaros. Dari Trinitas ikut Yunani, kemudian ketuhanan ikut Yunani, bahkan dunia kubur juga ikut Yunani. Sekian, terima kasih. Wah, menang ya. Menang lagi Ustaz nih. Tidak apa-apa, menang tipis. Tunggu tak sebentar Tat ya. Sebentar dulu. Oke. Lama kali apa berpindah ini. Kok mataku jadi melihat kabur ya. Slow tak, santai. Santai belum santai tanpa dia. Dan data-data saya tadi itu berbahasa Inggris semua Mas Rudi, tapi sudah saya translate ke bahasa Indonesia. Itu dari data dari barat ya, dari barat semua. Gak apa-apa Tat. Slow Tat. Aman. Gak bisa muncul ya. Mas Rudi gak ada Pak Paulus, sedih kawan. Tenang, kan ada titik nol dan lain-lain. Slow lah Tat. Kita bukan itu capaian kita Tat ya. Capaian kita mengenai pekabaran Injil ini Tat. Ya, biar tercapai kabar Injil ke seluruh manusia kan. Kok nggak bisa dia lagi? Apa sih ini? Kok nggak mau lagi dia Tat ya? Gimana caranya? Tunggu Tat. Sebentar. Sabar Tat ya, sambil menunggu. Istirahat dulu. Para donatur istirahat dulu. Minum. Iya. Biar segar ya. Mas Rudi mulai kebingungan. Nggak Alah enteng sama aku tuh Tat. Tenang kok Tat. Dulu lah. Sabar Tat. Sabar, aku mau lihat ini. Nah inilah. Tunggu. Biar ku buat dulu. Biar agak apa dikit. Ya. Oke Tat, selamat malam. Tat, dengar kata-kataku. Semua data yang kau suguhkan tidak satu pun ku katakan ya di dalam agama kami ada, nggak ada ku bilang Tat. Tapi kau Tat, ketika aku bilang batu penebus dosa, kau bilang iya batu penebus dosa. Kemudian kau mencari remis bahwa Yesus juga dikatakan batu penjuru. Iya, tapi kan bukan batu, dia bukan benda mati, dia hidup. Gak bisa kau samakan Tat yang hidup dengan yang mati. Gak bisa kau samakan perumpamaan dengan fakta. Kemudian kau bilang bahwa tradisi di kalian itu Tat, Allahmu punya hukum salib. Itu milik pagan, mengorbankan manusia untuk penebusan dosa. Surah 2 ayat 50 berapa tadi? 54 dan surah 5 ayat 33. Itu enggak kau bantah dari tadi dua surah itu. Itu ciri-ciri pagan yang murni. Kemudian sekarang kau tambah lagi Tat. Tadi kau bilang Muhammad, ya, siapa yang ikut Muhammad dosanya dihapus. Pagan lagi manusia. Kemudian tambah lagi kau bilang barusan apa? Arah. Oh, Ka'bah itu adalah arah. Tambah lagi itu pagan.
Kenapa pagan harus memiliki arah tat? Karena berhala itu tidak bisa bergerak. Dia diam saja seonggok di situ, tugu. Pahami dulu itu, Alkitab kami berkata benar, kau yang ngakui. Ada enggak kau lihat penyembah pagan sujud ke arah bebas-bebas? Enggak bisa, tat. Karena berhala itu ditempatkan di satu tempat. Enggak bisa mereka misalnya berhalanya sini, terus dia menghadap ke sana, enggak bisa, tat. Kalau kami Kristen kemana aja kami berdoa bisa, tat. Tuhan kami ada. Kemudian kau bilang mengusir setan, belum kau jawab juga. Itu kegiatan-kegiatan pagan. Ini kubukakan sebuah apa ya? Mana tadi ada kutulis ini? Tapi aku nggak mau membuka-buka gini, tat. Kenapa? Ini tulisan manusia. Darah dan penebusan dosa adalah ajaran iblis, tat. Ajaran iblis. Ajaran pagan. Pahami dulu, tat. Ya. Jadi, tat, semua yang kau jelaskan kau nggak mengerti apa yang kau jelaskan. Asal nyap-nyap. Berhala, tat, ini harus ditaruh di sini, tat. Nggak bisa aku menyembah berhala ini memantati dia, nggak boleh, tat. Kena penalti aku nanti. Jadi kalau ada berhala, aku harus menghadap berhala itu begini. Ini ciri-ciri berhala, ciri-ciri pagan, tat. Nggak bisa kau sangkal. Ya, pahami dulu, tat. Kemudian kau bilang mirip sekali, itu kan mirip. Tetapi kan bukan di dalam ajaran agama kami. Kesamaan nama, kesesuaian nama, kan ada dibilang itu ya. Tidak merujuk bahwa orang itu sama. Mereka semua punya ayah. Sementara di Kristen itu dia tidak punya ayah. Dia beribu, dia tidak punya bapak. Pahami dulu tuh, tat. Kemudian, tat, tidak ada bantahanmu. Misalnya aku bilang gini, wah, di dalam ajaran Islam ada batu penghapus dosa. Nggak ada bantahanmu. Oh tidak, batu itu tidak punya penghapus dosa. Itu baru tidak pagan. Tapi kok iya kan? Oh iya, batu itu bisa menghapus dosa. Itu pagan, kau terima. Kemudian kau tambahi, wah, siapa yang mengikut Muhammad dosanya akan dihapusi. Muhammad itu manusia. Berarti kalian mengikuti manusia buat apa bertuhan, tat? Kalian nggak perlu Tuhan. Ikutlah manusia Muhammad, dosamu dihapuskan. Kau bilang tadi, diampuni. Ngapain kalian bertuhan? Paham ya, tat? Kemudian arah sholat, kau nambahi. Itu ciri-ciri pagan, dibilang di Alkitab kami tugu. Sudah kita buka KBBI-nya, betul itulah tugu. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 26 itu benar. Allah bangsa-bangsa itu dinamakan berhala, nggak ada cerita. Itu Tuhan kami yang bilang. Ada yang membantah? Nggak ada. Ada nggak Tuhanmu membantah? Nggak ada. Kalau dia mengatakan juga di kitabmu, wah, baru mantap. Tidak ada bantahan, tat. Jadi setelah ini, tat, tolong kau cari bantahan bahwa kalian tidak nyembah pagan. Jangan kau setujui. Sementara aku tolak semua. Terima kasih, tat. Kalah maning. Gak apa-apa, tat, gak apa-apa. Nanti detik-detik terakhir biasanya datang itu. Wow. Pas mau pertandingan terakhir kan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rudi Yohanes, teman-teman, barusan membawakan satu tawarikh di sini saya catat 14 nomor 3 tentang tugu-tugu dan berhala. Oke. Kita buka, teman-teman, ya. 2 tawarikh 14 nomor 3 itu yang dibaca oleh Mas Rudi. Isi ayatnya begini, teman-teman. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Oke. Kita buktikan sekarang bahwa kitab suci Mas Rudi Yohanes sudah ada pemahaman paganisme. Kita buktikan, ya. Jedor ini, ya.
Ini ya. 2 Tawarikh 14. Aduh. Ya. 2 Tawarikh 14 nomor 3 ya. Alkitab Sabda teman-teman ya, milik Kristen. Ia menjatuhkan misbah-misbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu ya, berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Padahal kalau kita lihat di terjemahan yang lain, contoh AYT 2018 yang lebih kuno daripada terjemahan baru, di sana ada istilah patung-patung Dewi Asyira. Biar selamat datang di kebenaran. Ini dihapus oleh LAI ini. Terjemahannya jadi ganti berhala teman-teman. Padahal di terjemahan yang lain ada istilah patung-patung Dewi Asyira. Berarti betul ajaran Kristen sudah mulai ada istilah paganisme teman-teman. Kenapa? Istilah patung-patung Dewi Asyira dihapus dalam Bible terjemahan baru agar menjauhkan dari pemahaman-pemahaman pagan-pagan dewa-dewa dalam Yunani. Padahal dalam terjemahan yang lebih kuno ada istilah patung-patung Dewi Asyura. Nah, Asyura ini ada di film, kalau sampai lihat film kartun ya, The Legend of Aang, itu ada yang namanya Asyura. Nah, di sini juga ada ternyata. Atau film Krishna, ada Dewa Asyura. Nah, diganti istilah berhala. Nah, berarti kan memang betul bahwa pemahaman-pemahaman di dalam kekristenan sudah terpapar oleh pemahaman pagan Yunani. Itu jangan kaget sampai Mas Rudi. Nah, makanya Mas Rudi harus mengecek antara terjemahan demi terjemahannya gitu loh. Tidak apa-apa sebenarnya. Mas Rudi itu jangan malu-malu mengakui bahwa pemahaman Kristen dalam ajarannya itu mirip Yunani, gak apa-apa sebenarnya. Kita tidak menyangkal, justru kita bahagia. Berarti kita itu beda gitu loh. Kita itu beda. Kalau saya ajarannya itu Allah menurunkannya kepada malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Kalau Mas Rudi Yohanes kan jiplak ya. Kata Allah jiplak di Islam, kata Rasul jiplak di Islam, kata kafir murtad jiplak di Islam. Apakah saya bisa menyebutkan agamanya agama oplosan? Kan tidak Mas Rudi. Kemudian pemahaman ketuhanannya jiplak Yunani, gak apa-apa sebenarnya. Gitu Mas Rudi. Mas Rudi pakai ayat malah ketampul sama ayatnya sendiri. Begitu Mas Rudi ya. Kemudian ya di sini Mas Rudi coba kita ya. Kan kita menghadap satu arah itu, kata Mas Rudi, itu adalah pagan. Kita menghadap satu arah itu pagan, kata Mas Rudi ya. Pagan. Oke, bagus. Kalau memang kita menghadap satu arah dalam beribadah disebut paganisme, berarti Daud sudah mengajarkan paganisme. Kita lihat di dalam Mazmur 138 nomor 2 Mas Rudi. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Daud menyembah Tuhan mengarah kepada bait suci. Berarti Daud mengajari paganisme. Yesaya gara-gara menyentuhkan batu bara ke mulut seseorang dan akhirnya dihapus dosanya, Yesaya paganisme juga berarti. Sekarang Daud dalam Mazmur 138 nomor 2, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Kata Mas Rudi, kalau punya satu arah dalam ibadah berarti paganisme. Mazmur 5 nomor 7 juga disebutkan. Waduh, waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan setelahnya teman-teman. Jedor, selamat datang di kebenaran. Siap. Bentar ya. Sebentar. Sabar, tunggu. Sabar lah, sebentar. Sabar dulu lah, sebentar ya. Ya, saya tunggu sampai saya ulang tahun Mas Rudi. Oh, tenang aja. Oke. Sudah ya, siap. Lanjut. Oke.
Tat, datamu memang banyak, tapi datamu kan sampah semua. Dan sudah kusangkal semua bahwa itu tidak sama, hanya mirip. Tetapi kau tak menerima apa yang kubilang, bahwa ada seonggok batu yang menghapus dosa. Ya betul, pagan. Dan kau menambahi bahwa siapa yang mengikut Muhammad itu dosanya dihapus, pagan, manusia. Kau menambahi lagi bahwa kami sujud ke satu arah, pagan. Oke. Sekarang kau ambil dua Tawarik 14 ayat 3. Mana ada di situ merujuk kepada Dewi Asyera? Ngarang kotak. Itu namanya terjemahan. Wajar waktu itu kalimat belum bagus. Bahasa aslinya mana? Apa Asyera itu? Apa bahasanya di situ? Gak ada, Tat. Jangan kau karang-karang. Ya, itu namanya karangan bebas. Dan kau bilang itu Dewi Yunani. Salah kau lagi, Tat. Itu Dewi Tanah Kanaan. Sudah keliru lagi kau, Tat. Aduh, Tat. Malu ditonton orang banyak ya, Tat. Kemudian, Tat, kau mengatakan Allah jiplak dari Islam. Tat, gak malu kau bilang itu, Tat? Literasi Islam secara arkeologis tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu milik Islam. Gak ada. Jangan kau karang-karang, Tat. Bahkan secara arkeologis dan historis itu milik kafir Quraisy. Nah itu. Belum lagi kalau kau berbicara tentang Abdul Allah ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Dia di cincinnya sudah ada kata Allah, orang Kristen. Meninggal 23. Lebih tua dia daripada Muhammad. Ayahnya bernama Muhammad. Jadi tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Artinya, ku gambarkan ini ruang bait Allah. Tunggu ku bukakan ya, Tat. Gini, Tat, biar kau paham. Astaga. Ini. Tunggu, Tat. Sabar. Balikkan dulu kameraku ya. Ini, Tat. Kau lihat ini baik-baik, Tat. Ini dia. Ini. Contoh ini. Ini pintu masuk. Aku masuk. Sudah, ini bait Allah loh ini. Dia pintu masuk. Terus dia sujud ke arah mana, Tat? Ke arah mesbah. Mesbah itu di sini. Maka dia sujud masuk menuju. Tidak mungkin dia sujud ke arah pintu luar, Tat. Paham tidak maksudnya, Tat? Ya. Ini pintu masuk. Kalau dia sujud ke arah pintu luar, siapa yang mau dilihat di sini? Ini mesbah, Tat. Mesbah. Maka dia bilang, aku masuk ke dalam baitmu. Sujud ke arah mesbah. Aduh, Tat. Arah aja nggak tahu. Baca itu Mazmur yang ku bilang itu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus. Berarti dia masuk ke bait Allah itu. Baitnya di mana? Ada namanya ruang maha kudus, ruang teras. Itu harus kau pahami, Tat. Ya. Jadi dia tidak ada di situ berhala. Nggak ada, Tat. Zaman Raja Daud, Tat, tidak ada Ka'bah. Nggak ada. Paham ya, Tat, ya? Nah, ciri-ciri berhala itu tadi sudah kau akui, Tat. Kami sujud ke arah satu arah. Tidak pernah kau bantah. Oh, kami bukan sujud ke arah satu arah. Kau iakan. Cara membantahnya, Tat. Oh, tidak. Kami tidak pernah sujud ke arah berhala. Ini malah kau iakan. Iya, itu sebagai arah. Berhala itu, Tat, benda mati. Tidak bisa kemana-mana. Jadi dia diam di tempatnya, maka seluruh penyembahnya harus sujud ke arah dia. Karena mati.
Kalau kami, Tuhan kami ada di mana-mana. Kami cukup menengadahkan wajah ke langit. Langit sana, langit sini, penting langit. Oke, Tat. Mantap, mantap. Ih, udah jam 9, Tat. Ah, kalah terus aku, Tat. Udah jam 9. Boleh, Tat. Tunggu. Oh, rupanya punya aku gak disiarkan. Waduh, gara-gara tadi ya. Terpencet tadi, Tat. Oh, tersiar. Untung tersiar. Oke, tersiar. Oke, berarti 5 menit berdua ini ya. Siap. Aku dulu lah, ndak. Oke. Sampean tadi pertama. Oke ya. Terima kasih. Tunggu dulu, Tat. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Malam hari ini kami sudah berdiskusi lagi ya. Ya, di malam hari ini semoga pas detik terakhir ini muncul singa dari padang pasir. Kalau terus aku sama Syutsat malam ini, wah, nggak apa-apa, Tat. Nanti kita bisa refund lagi ya. Terima kasih atas kebaikan semua orang Kristen yang mendukung saya ya. Dan terima kasih kepada Ustaz Naja, dan terima kasih kepada penontonnya juga, kepada penonton saya ya. Dan juga yang ada di YouTube, di Facebook, dan semuanya. Kami telah berdiskusi mengenai agama pagan, bahwa catatan sejarah dunia mengatakan kalimat atau kata pagan itu berasal dari Rasul Paulus di 1 Korintus 1 ayat 5. Itulah dasarnya. Jadi agama pagan itu artinya orang di luar Kristen ya. Nah, kemudian karena orang tidak menerima itu di luar Kristen, mereka mencarilah kemiripan Kristen seperti yang dibawa Ustaz Nazir. Ya, dibawanya lah banyak berhala-berhala, tapi semuanya mempunyai kesamaan, yakni punya ayah dan ibu. Ya, artinya tidak sama ya. Serupa tapi tak sama. Semua data yang dibawanya tidak ada saya iakan. Ya, kalau berdiskusi itu, kalau pembuktian, kalau saya iakan, artinya selesai. Bahwa benar, bahwa agama saya agama pagan. Tapi kalau saya tolak dengan alasan dalil-dalil saya, itu bahwa benar, bahwa saya bukan agama pagan. Itu berdiskusi. Sama dengan di pengadilan. Kalau saya katakan, iya, udah selesai. Berarti dia mengakui. Ya, itulah kalau berdiskusi. Bukan menyajikan data banyak, data itu tertolak, bukan begitu. Tapi saya menyajikan data diterima, bahkan ditambahi. Kalau masalah mencari remis itu urusan lain ya. Itu tidak urusan kita mencari remis. Memang banyaklah hal-hal yang harus kita pelajari dalam dunia diskusi agar kita tidak terjebak dalam kata-kata kita sendiri. Silakan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Mas Rudi Yohanes yang sudah menemani saya untuk berdiskusi dengan tema paganisme, dan seluruh teman-teman yang mensupport baik dalam segi materi ataupun dukungan penonton, semuanya terima kasih. Semoga kita tidak hanya dikumpulkan di sini tapi juga nanti dikumpulkan di surga Allah, menjadi umat yang dibanggakan oleh Allah karena telah berjuang untuk dakwah tauhid, telah meramaikan ayat-ayat Allah, dan telah meramaikan apa yang pernah dinarasikan dulu oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Semoga semua amal baik kita diterima nanti di sisi Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian data-data dari saya semuanya itu bukan data dari umat Islam, teman-teman. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa semua yang saya ambil data itu semuanya dari Barat. Tidak ada yang dari Islam. Karena saya paham, ketika saya membawakan data itu dari Muslim, maka jelas tidak akan diterima. Tetapi kenyataannya data itu datang dari Barat dan penulis-penulis orang-orang yang sudah kredibilitasnya diakui secara keilmuan di negara Barat ya, seperti Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian ketika dikatakan bahwa apakah ada unsur paganisme di dalam Islam, maka jelas saya katakan tidak ada. Terutama dalam masalah haji, teman-teman ya. Haji seperti melempar jumroh akobah, seperti tawaf, sa'i, mencium batu hajar aswad, semuanya itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa esensinya? Jadi Nabi Muhammad itu diterangkan dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Abraham. Ini tabi' millata Ibrahim Hanifah, mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus.
Dan batu itu teman-teman, andaikan tidak dicium oleh Nabi Muhammad, maka batu itu gak ada apa-apanya. Kita tahu dia itu batu, gak bermanfaat dan gak berbahaya. Sehingga Nabi Muhammad nyalah. Nah, ketika kita mengikuti Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, apakah berarti kita paganisme? Oh tidak. Tidak, dia adalah utusan Allah yang diberikan kuasa oleh Allah menjadi penyampai firman. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, hakikatnya semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan surah yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 115. Di sana dikatakan, kalau tidak 115, 114 teman-teman. Dikatakan wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin walli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Nabi Muhammad dan tidak ikut orang-orang yang beriman kepadanya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Sekian, terima kasih. Oke, Tat. Senang berdiskusi dengan dirimu. Sampai jumpa ya, Tat. Nanti WA lagi kalau ada judul yang baru. Ya. 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 Ya.